Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pengajian ahad pagi kita mulai, mari kita tadarus Al-Qur'an terlebih dahulu. Urutannya yang pertama membaca ta'awudz, yang kedua membaca basmalah, yang ketiga membaca Quran surat Al-Baqarah dari ayat 73 sampai 74 beserta artinya. Bagi Bapak Ibu yang membawa mushaf Al-Quran maupun handphone bisa dibuka. Bisa dimulai nih Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulna nadribuhu biba'diha. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Kadzalika yuhyiyallahul mauta. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati. Wa yuriikum ayatihi. Dan Allah memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya. La'allakum ta'qilun. Agar kalian mengerti. Summa qasat qulubukum. Kemudian hati kalian menjadi keras. Mim ba'di dzalika. Sesudah kejadian itu, mukjizat itu, fahiya kal hijarati. Sehingga hatimu keras seperti batu. Au asaddu qaswatan. Bahkan lebih keras. Wa inna minal hijarati. Padahal dari batu-batu itu lama yatafajaru minhul anharu. Pasti ada yang memancar berupa sungai-sungai. Wa inna minha lama yasaqaqu.
yang meluncur jatuh min khasyatillah karena takut kepada Allah wa mallahu dan Allah tidaklah bighafilin amma ta'malun lalai lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pangkota kepada bapak-bapak ingkang tasih wonten ing sami monggo kasuwun lebet mawon menika tasih kathah ingkang yen monggo nggih bapak-bapak kajenge mangke saged jelas menika ngagem papan tulis pramila menawi wonten ing Jawi boten saged jelas mirsani papan menika monggo saged pun pindah sebelah len menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu rahmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah pengajian pagi Masjid Besar Al-Falah Karamaja rahimahullah. Alhamdulillah, puji dan syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terlimpahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan pagi ini kita diberikan nikmat kesempatan untuk kembali bertolak ilmi dalam majelis yang insyaallah dirahmati Allah ini, Masjid Pengajian Pagi Karamaja. Semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga kita yang senantiasa melanjutkan risalahnya, mengikuti risalahnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jemaah pengajian pagi rahimahullah, alhamdulillah pagi ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Ahmad Abdullah dari Jogja. Untuk itu malah pengajian ini kita awali, kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya
yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pripun kabare sehat? Kantongnya sehat. Yang penting kuwi awake sehat, kantongnya sehat. Alhamdulillah sehat waras, nggih. Aja nganti sehat ning ora waras. Ini bapak-bapak yang di luar nggak masuk saja, Pak. Malah milih asap-asapan itu jam ini. Di dalam kan hangat ya, karpetan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita nikmat yang banyak, dimudahkan pagi hari ini hadir duduk di majelis taklim karena semata-mata kita ingin pengajian itu membuang kebodohan yang ada pada diri kita. Ingat-ingat, pengajian itu selain mencari ridha Allah, diniati untuk membuang kebodohan yang ada pada diri kita. Maka kalau pengajian itu kita dapat pikanto ilmu, maka diniati untuk membuang kebodohan. Berarti harus kita amalkan, harus kita kerjakan ilmu itu. Jangan sampai tidak. Harus kita niati. Jangan itu ilmu ini niati nggih goleki kekurangan, kesalahan orang lain. Sing digoleki pertama punya kita dulu, dipetani, itu tujuan utamanya. Ada ibu-ibu pengajian, rajin pengajian, datang pengajian, tapi rumah tangganya makin gak harmonis. Bayangkan, ibu ini rajin pengajian, tapi rumah tangganya semakin tidak harmonis. Kenapa? Sebab ketika dia datang pengajian, dia aktif sebagai jamaah, sampai di rumah berubah menjadi ustazah. Betul? Jadi tekan rumah ini malah jadi ustazah. Sopo jamaah suami ini. Jadi tekan rumah suaminya diceramai terus bendino, sehingga akhirnya suaminya gak ridho kalau istrinya berangkat pengajian. Ngopo saiki saya pinter ceramah. Nek rumah ceramah terus suami ini pekat telinganya. Nah maka jangan niati untuk nyari-nyari kesalahan orang lain dulu, kita dulu. Makanya saya pernah cerita, selesai pengajian ada ibu-ibu bubar di jamaah bubar, ibu-ibu datang. Ustaz, tadi hadisnya apa ya Ustaz? Yang Ustaz sampaikan ingin saya catat. Saya tanya, emang kenapa Bu? Soalnya ini hadisnya cocok sekali Pak Ustadz. Ini mau saya pakai nanti untuk nasihati suami saya Pak Ustadz. Astagfirullah. Iki kepiye pengajian ternyata ceramah gitu. Bahaya itu, bisa rusak rumah tangga. La yata'allamul ilm. Imam Mujahid rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang datang ke majelis ilmu tidak akan pernah dia dapat ilmu, gak akan pernah dapat ilmu. La yata'allamul ilm, gak akan pernah dapat ilmu. Siapa? Dua golongan orang ini duduk di majelis taklim, dari awal sampai akhir gak ngantuk, dari awal sampai akhir bergas tekes, tapi dua golongan ini tetap tidak akan dapat ilmu. Siapa itu? Pertama kata beliau al-mustahi, pemalu. Wong sing isinan pengajian dijelaske karo ustadz. Terus ustadznya tanya, gimana Bapak Ibu? Jelas? Paham? Jawab, jamaah jawab, paham. Ada sebagian gak jawab. Kenapa? Bingung. Arep ngomong jelas, nyatanya huruf jelas. Arep ngomong belum, malu dak dikira pekok dewi. Jadi dia bingung. Terus lalu si ustaz tanya, silahkan yang mau bertanya. Dia diam, ada takon isin, malu. Maka orang yang datang pengajian mau bertanya malu, isin. Ya sudah, dia pulang membawa kebingungan, tidak tahu apa-apa.
Nanti pengajian balik nggak dapat ilmu, dapat apa? Kebingungan saja. Maka nggak usah isi takon wae. Ora usah ndak dikira isin Pak Ustaz ndak dikira aku kok golek perhatian, caper ngono. Sing ora kira ngono ki ya sapa? Wis maksudon. Ndak usah. Tanya-tanya saja kalau nggak paham. Malu bertanya, sesat. Yang kedua kata beliau Imam Mujahid mengatakan al-wala mustabir. Dan juga begitu sama, orang yang sombong datang pengajian tidak akan dapat ilmu. Sombong kenapa Pak Ustaz? Sombong bisa jadi karena dua perkara. Satu, merasa senior, merasa ya wis tua, merasa wis lebih banyak pengalaman. Sing ceramah sing enom, mikir deh, alah sing ceramah sing enom ngerti apa? Isi imut-imut meneh. Maka dia ketika merasa iki sing ceramah sing enom sing bocah ngerti apa, maka selama pengajian dia pasti tidak akan mendengarkan pengajian. Kenapa? Ya karena terasa meremehkan yang bicara. Maka kata Sayyidina Ali, "Unzuru ila ma qala wa la tanzuru ila ma qala." Lihat apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Maka pertama, sombong karena merasa senior, atau yang kedua, sombongnya itu muncul karena dia sudah tahu ilmu itu. Ketika ada ustaz ceramah, dia sudah punya ilmunya, sudah dapat dari ustaz lain, sehingga nggak mau dengarkan. Wis paham. Karena sudah paham, akhirnya dia nggak dengarkan. Ning sing repot meneh ono, karena dia merasa sudah paham, sudah tahu, ustaznya ceramah, dia celekap-celekop terus. Tahu celekap-celekop enggak? Jadi ustaznya ceramah nyaut, nimpali terus begitu. Kenapa? Karena ingin diketahui orang bahwa saya sudah paham lebih dulu. Nah ini berbahaya. Dua golongan orang yang tidak akan dapat ilmu ketika duduk di majelis. Nek ngantuk itu ilmu orang Pak Ustaz. Misalnya pengajian ngantuk tekluk tengah akhir, dia tidak dapat ilmu, tapi mungkin dia dapat berkahnya pengajian. Berkahnya itu ya Pak Ustaz, snack siji gitu. Snack lumayan itu berkah gitu. Yang kedua diampuni dosa-dosa dia karena dia sudah duduk di majelis taklim itu walaupun ngantuk jamu dituliskan insya Allah. Tapi kalau pemalu dan sombong ini itu berkah selesai. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin sampaikan bab tentang cara mudah bagi waris. Nanti pakai simpel saja. Dulu saya sudah pernah menyampaikan tentang waris berapa kali pertemuan? Sudah 2 kali di sini. Baik, ini saya sekarang ingin menyampaikan bab tentang. Masih ingat nggak? Saya cuma murojaah sebentar, murojaah. Masih ingat nggak siapa saja 7 anak bukan ahli waris? Sekali 7 anak ini bukan ahli waris. Sekali kan betul. 1 anak angkat dulu, anak ATM, anak angkat adopsi. Yang kedua anak tiri, yang ketiga anak murtad, anak yang murtad keluar dari agama, nggak dapat. Kemudian yang keempat anak yang meninggal lebih dulu dari orang tuanya. Kalau meninggal lebih dulu nggak dapat warisan. Yang kelima anak yang membunuh orang tuanya, membunuh karena ingin segera itu warisan, malah itu karena matanya. Yang keenam anak zina, anak hasil perbuatan zina, dia tidak dapat waris. Dia cuma dapat waris dari ibunya saja, tidak dari kakek nenek, baik kakek nenek dari jalur ibu atau jalur ayah. Tidak dapat juga warisan dari ayah. Bukan ahli waris. Intinya anak zina bukan ahli waris, dia hanya ahli waris bagi ibunya saja. Kemudian yang ketujuh anak menantu. Nah, anak menantu ini bukan ahli waris. Milo jadi menantu ora usah yak-yakan. Menantu rasa yak-yakan. Menantu kok berusaha menguasai ya guys. Baik. Kalau ada di keluarga siapapun yang meninggal dunia, maka beginilah cara langkah-langkah ngitung waris cepatnya insyaallah. Langkah pertama, nah ini cara
pisahkan dulu hartanya dia. Pisahkan harta. Dalam kurung, maksud saya di sini adalah pastikan harta asli milik dia, harta asli si mayit. Ini yang pertama, cek dulu hartanya dia yang mana. Jangan sampai harta yang lain ikut dibagi waris. Cek dulu harta. Contoh misalnya bapak meninggal, coba bapak lah gantian lah. Ibu meninggal dunia. Ya, maksud aku ini contoh bapak, terus sekali-kali ibu dulu. Sakit. Ya pak, yuk gantian ibu di sini. Sekarang ceritanya ada ibu atau istri. Nah, bahasa istri meninggal lebih dulu. Istri meninggal. Hartanya bagaimana? Pertama pastikan dulu. Dari hartanya mana? Yang pertama cek dulu mana harta bawaan. Harta gawan sebelum nikah. Harta bawaan sebelum. Dan mungkin ibu sebelum nikah sudah punya gelang, punya kalung, ya. Nah, itu berarti harta bawaan ibu. Sebelum nikah ibu sudah punya motor. Setelah nikah motornya masih di bawah ibu. Ini berarti harta gawan. Nah, ini berarti miliknya ibu. Satu. Ini besok siap-siap ini nanti dibagi waris, harta gawan. Yang kedua, harta warisan dari orang tuanya. Si ibu mungkin dapat warisan dari bapak ibunya, orang tuanya. Lah, harta warisan ini dipisah. Nggak bisa, ini bukan milik suami. Harta warisannya istri ya tetap milik istri. Dari keluarga besarnya ini milik istri. Nah, ini besok termasuk dibagi waris. Ingat, saya ulangi ya, ini dipisahkan dulu. Ini harta, kita cari mana hartanya ini. Kemudian yang ketiga, mana harta yang bercampur. Harta yang campur. Apa maksudnya? Kalau gini. Harta kalau gini atau bercampur. Bercampur mana Pak Ustaz? Contoh, misal ibu kerja, bapak kerja, podo-podo kerja. Duitnya sama-sama ditabung gawe rumah. Nah, berarti rumah itu harta yang bercampur gono ini. Nah, kalau harta bercampur bagaimana Pak Ustaz? Dibagi dua. Bisa dibagi dua atau dibagi sesuai porsinya, sesuai sahamnya. Mungkin ibu dulu ikut bangun rumah tapi cuma 25%, yang 75% bapak. Berarti nanti harta ini punya ibu berapa? 25%. Pokoknya tergantung dulu le urun piro. Ini harta bercampur, pisah dulu. Contoh lagi harta bercampur. Bangun kos-kosan, punya kos-kosan atau punya rumah kontrakan, dikontrakkan. Tanahnya itu adalah tanah ibu yang beli. Ning sing gawe kos-kosan sapa? Bapak. Itu harta bercampur. Berarti besok yang dibagi waris apa nih? Tanahnya saja, bangunannya tidak. Pokoknya tanah itu dibagi. Bangunannya punya siapa Pak Ustaz? Ini punya hartanya suami. Hartanya istri apa? Tanah. Jadi besok ini didol, ini dijual, potong dulu harga tanahnya itu, luasnya berapa, harganya berapa, itu miliknya ibu. Ini dibagi waris. Ingat, ini ceritanya ibu meninggal, gitu. Istri meninggal, diperiksa dulu mana harta-hartanya istri. Harta gawan sebelum nikah, harta warisan dari keluarganya, dan harta yang bercampur. Terus yang keempat, harta sendiri, harta pribadi yang diperoleh setelah nikah. Nah, yang diperoleh setelah nikah, ibu bakul di pasar setelah nikah, dodolan di pasar, nabung, beli perhiasan segala macam. Nah, itu berarti harta pribadi istri, itu miliknya istri. Nah, empat inilah nanti yang akan dibagi waris. Jelas orang ini? Kalau saya sini hadir aku ibu malah bingung. Jadi siapa? Bapak juga gitu sama. Kalau bapak meninggal dunia, cek dulu harta gawane bapak biar nopo sebelum nikah. Sebelum
nikah. Terus cek bapak dulu menikah sudah dapat warisan belum dari keluarga besarnya, itu milik bapak. Cek lagi yang bercampur, harta bapak, harta ibu campur, yang punya bapak berapa, pisahkan dulu. Terus yang keempat, harta pribadi milik bapak. Setelah nikah mungkin bapak beli mobil, beli motor, nah itu atas namanya bapak juga, itu miliknya bapak. Bicaranya jelas ya? Clear? Ini cara pertama, sebelum bagi waris, pisahkan ini dulu. Kalau sudah dipisahkan begini kan terkumpul nih nilai totalnya berapa? Nah, setelah terkumpul, oh ternyata total misalnya di total ada 3 miliar. Ya inilah yang dibagi waris. Ini 3 miliar baru punya istri loh. Kan ini ceritain pembagian waris miliknya siapa? Istri. Karena saya meninggal istri. Mungkin karena terlalu galak, akhirnya stres, stroke, mati. Metode coba galak, metode sing halus-halus, sing lembut-lembut. Coba galak, darah tinggi, malah cepat mati. Nah ini hartanya si istri terkumpul. Nah ini sekarang siap-siap dibagi. Baik, sebelum saya lanjutkan, ingat ya, harta warisan ini yang nomor 2 ini kan harta warisannya dari keluarga besar. Itu harus dibagi waris. Gak boleh misalnya istri dapat warisan dari keluarga besar 1000 meter atau tanah 2000 meter, pas meninggal diambil lagi sama keluarga besarnya. Gak boleh, gak bisa ya, dosa itu namanya rampok, haram, itu dosa besar. Apa yang sudah dikasihkan ke istri ya berarti itu hartanya istri, sudah bukan milik keluarga besar lagi. Ingat, sudah bukan milik keluarga besar. Sudah diwariskan tuh, maka nanti anak-anak suami dapat lagi. Suami itu kan bisa jadi suami nikah orang bawa popo gitu. Mungkin suami nikahnya bermodal dengkul karo kolor misalnya. Ini ada apa? Kalau gede kamu datang modal dengkul sama kumis gitu kan. Dia nggak punya apa-apa, tapi ternyata nikah dengan istri yang warisannya banyak. Dilarang kok bar nikah, istri sudah turun waris. Ternyata nikah setahun, istrinya meninggal, langsung sugih si lanang. Orang tuh apa-apa. Sugih dari mana? Istri punya harta warisan banyak. Suami dapat ngalir, istri bagian, suami dapat bagian. Jadi nggak boleh diambil sama keluarga besar, dosa. Jelas ya? Jelas? Baik, sekarang yang kedua. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Ini pertama tadi pastikan dulu mana hartanya si mayit, dipastikan harta mayit. Yang kedua, sekarang cek siapa ahli warisnya. Cek dulu siapa ahli waris. Jangan cek ahli waris, kecepatan. Yang kedua, cek dulu dia punya wasiat apa enggak. Cek dia punya wasiat atau tidak. Mungkin dia punya wasiat. Si ibu pas mau meninggal dunia, Pak, aku nikmati, tolong yo Pak, tabunganku sebagian dipotong dibayar utang. Nek sopo? Kae bakul sayur. Aku tiap dino jenengan iki mangan enak, iki utang terus lho Pak. Kae dibayar. Nah itu termasuk wasiat-wasiat harus ditunaikan. Pak, aku kok nikmati lemah arep kae Pak, tolong kok diwakafke yo Pak. Lemah arep omah iki punya istri, warisan. Tolong kae diwakafke yo Pak. Kae gur 100 meter kok kan lemah ono 1000. Jadi diwakafke mung 100 meter. Ki sapa? Aku pengen wakaf ke anulah ke PAUD kene iki, misalnya ke PAUD menono gawe PAUD ning arep omah. Ya itu berarti wasiat harus dipotong dulu ditunaikan. Dari 3M misalnya 3M, potong dulu untuk wasiat-wasiat kalau dia punya wasiat. Ingat, wasiat maksimal berapa? 1/3. Wasiat itu maksimal 1/3 diambil dari itu. Nah tadi misalnya berapa? 3M. Dari 3M berarti 1/3-nya berapa Pak? 1M. Ini umpama ya, berarti 1M ini boleh diwasiatkan. Lebih dari 1M tidak berlaku. Maksimal 1 miliar itu wasiat. Dan ingat, wasiat itu hanya untuk selain ahli waris. Gak boleh wasiat ke ahli waris. Wasiat itu untuk di luar ahli waris.
Contohnya wasiat di tonggo, misalnya bapak-bapak wis arep meninggal ae wasiat, Bu, kayak lemah kayak tolong anu ya Bu, kayak kayu party ya Bu. Kayu party sopo kayak tonggo kayak janda kayak loro. Lah ngopo? Aku seneng karo kae. Mengerti? Ning enggak boleh lebih dari sepertiga. Cek dulu wasiat, ini mengurangi. Cek wasiat, terus yang dicek apa lagi? Utang. Dia punya utang apa enggak? Ya toh? Nah, utangnya dulu disiapkan. Kalau punya utang lunasi dulu. Wasiatnya tunaikan, utang lunasi, kemudian zakat. Nah, ada enggak harta istri yang harus dikeluarkan zakatnya? Mungkin istri punya tabungan emas, apa kuwi gelang, kalung, cincin banyak, total 1 kilo. Nah, itu harus dizakat. 1 kilo itu jelas keluar zakat. Karena minimal berapa zakat itu? Nih Mas, 85 gram emas. Ini 1 kilo ini berarti wis metu akeh. 2,5% keluar. Nah, sekarang yang ketiga. Jadi cek tadi wasiatnya, cek utangnya, cek zakatnya. Sudah dikeluarkan ini, baru siap-siap mau dibagi waris. Ke siapa? Nah, delok siapa saja ahli waris di sini. Siapa saja ahli waris. Saya buatkan di sana. Lagi ahli warisnya. Senangnya sambil dinikmati. Menora delomok. Terus pengen terjadi. Ini pengajian harus senangin orang tuh. Gak ada. Betul. Tapi nanti. Oh sudah. Ustaz tak. Beras cepat banget. Langsung sikat. Sekarang cek ya, ngapunten. Nah nih cek ahli warisnya dulu. Nah, meninggal nih kayak sapa to? Ya delok di sini iki. Saya kasih contoh di sini. Ini M ki mayit. Ya. Nih jenengan yo CM berarti. Calon. Ki si mayit. Nah, ini harus dipahami nih siapa ahli warisnya? Coba cek dulu. 2 ke atas, 2 ke samping, 2 ke bawah. Hukumnya wajib. Saya ulangi, ini hukumnya wajib. 2 ke atas, 2 ke samping, 2 ke bawah. 2 ke atas, 2 ke samping, 2 ke bawah. Ini hukumnya wajib. Gak ada yang menghalangi. Kecuali dikasih nolak, lain cerita. Dia nolak usah bagi wegi anak-anak, lain cerita. Tapi ini wajib dapat. Siapa itu 6 ini? Pertama ini si mayit ya. Di atasnya mayit siapa? Ada ibu, ada ayah. Wajib. Saya kalau meninggal dunia, bapak kan sudah gak ada, ibu saya masih hidup. Harta waris saya ngalir lagi ke ibu. Ibu dapat waris. Ya. Walaupun dulu misalnya jenengan dapat warisan dari orang tua, bukan warisan jajan. Wong rumah mati kok dibagi, misalnya orang tua kan ada yang rumah meninggal malah ngedum-ngedum, misalnya gitu, dibagi-bagi hibah, anak-anak dikasih. Anaknya meninggal dulu, ya mbak orang tuanya tetap dapat lagi. Walau itu harta dari dia, dari orang tuanya iso balik lagi. Tapi tidak semua, sebagian. Nah ini ibu, ayah ini wajib selama masih hidup wajib dapat, meskipun benci karo bapak. Misalnya si anak ini benci sama bapaknya, ngomong, bapakku tukang selingkuh, gak usah mesake ibu saya. Bapaknya selingkuh, judi, main, oplo segala macam. Bapak ini ketir barang, bapak ini mendem barang, pokoknya komplit. Walaupun bapak mendem, oplo, ketir segala macam, tetap dia ahli waris, dapat bagian. Ini anak ini meninggal, si mayit. Pokoknya siapapun mayit, cek ibunya masih ada tidak, bapaknya masih ada atau tidak. Semua ini ahli waris. Yang kedua, si mayit ini cek dia punya istri atau tidak. Ini I istri, yang ini S suami. Nah ini semuanya dapat warisan, wajib. Walaupun ini istri sambung
perhatikan, walaupun ini istri sambung teko, harta nggak nambah dengan dia, tetap dia dapat waris. Contoh misalnya, saya ini guru misal saya. Ojo saya lah, saya lain baik. Pak Bambang misalnya Pak Bambang ini sugih, hartanya banyak, istrinya meninggal, sudah selesai, saya meninggal. Terus Pak Bambang ini nikah sama Yuparti ini, kalau ada Yuparti. Yuparti ini nikah sama Pak Bambang orang duwe apa-apa. Karena emang Pak Bambang ingin memuliakan Yuparti karena dia orang janda susah. Dinikahilah Yuparti ini. Baru umur pernikahan 1 bulan, Yuparti ini tetap ahli waris. Walaupun nikah dengan Pak Bambang gak ada harta yang bertambah, dia juga gak bawa harta, tapi istri sambung ini dapat warisan. Dari mana? Dari suaminya yang meninggal. Pak Bambang hartanya oke, tetap dapat dia. Senang apa enggak kira-kira? Ujungnya mati, senang ujungnya mati, senang gitu. Aneh. Berarti harta lebih menarik daripada suami. Tobat. Sekarang ujungnya mati aneh. Ujungnya mati, senang. Segini kita sih. Terus di sini ada anak perempuan, di sini ada anak laki-laki. Ingat. Anak perempuan, anak laki-laki, semuanya ahli waris. Kecuali anak yang 7 tadi saya sebut, anak angkat, anak tiri, anak zina, anak murtad, anak yang membunuh, mati duluan, itu semuanya bukan ahli waris. Kalau anak durhaka dapat nggak? Saking durhakanya diusir ke rumah. Lu apa sih ini? Rasuki aku anak mami. Lu mulai saya kira usah kau ngaku anakku nih. Hari ini juga aku bukan ayahmu, aku bukan bapakmu. Lu mau diusir? Baju kalau bapak canggiring jodoh, wis lu dia. Gak usah nih bapak mati, orang usah tekor ini, gak usah takziah. Percuma, mau aku bukan bapakmu nih. Mulai hari ini. Karena anak enak kan, hobi ini mau kentu, malukan keluarga besar. Zina, uyunan lagi. Neng kamu kan orang berisik mau anak enak kalau hobi ini kentu gitu. Jadi bapak itu murka sama anaknya diusir, hanya buat naik keluarga besar. Nah, pertanyaan saya, nih bapak mati, anak durhaka kasih diusir gini-gini, terus diputus hubungan dengan bapak ini, dapat waris apa enggak? Ya tetap dapat. Tetap dapat. Kenapa? Karena waris itu hukumnya Allah, bukan hukumnya manusia. Kalau hukum manusia bilangnya pokoknya aku mati kowe ra entuk waris. Kalau kata Allah secara hukum dia ahli waris, ya tetap dapat waris. Gak boleh menghalang-halangi itu, gak boleh. Nah ini. Jadi anak perempuan, anak laki-laki semuanya harus dicek dulu ini ada tidak. Nah, inilah ahli waris yang utama. Jelas? Berapa bagiannya Pak Ustaz? Ingat, pertama istri dulu. Jadi kayak misalnya tadi kan, sekarang belajar kasus ya. Tadi kan si istri mati 3M. Anggaplah punya wasiat 1M, sisanya tinggal 2M. Dibayar utang segala macam, sisa 2M. Sisanya 2M. Nah 2M ini siap-siap dibagi waris. Pertama untuk siapa? Ke atas dulu, ini wajib. Ke atas dulu. Jadi si istri meninggal ya, istri yang meninggal, istri, ibu dapat, ayah dapat. Berapa dapatnya ayah sama ibu? Dapat 1/6. Ibu dapat berapa? Sama 1/6. Alasannya kenapa kok dapat 1/6? Karena dua anak itu anak lanang. Entah anak lanang saja atau anak wedok saja, ibu ayah dapat 1/6 karena punya anak. Si mayat ini punya anak. 1/6. 1/6 dari mana? Dari 2M. Dari yang 2M, bapak kasih 1/6, ibu kasih berapa? 1/6. Dah selesai. Terus karena istri masih punya suami dapat berapa? Karena punya anak, suami dapat 1/4-nya. Karena punya anak. Tapi kalau nggak punya anak, suami dapat berapa? 1/2. Ini karena punya anak, suami dapat 1/4. Berarti dari 2M 1/4-nya ini berapa?
500. Berarti suami untuk 500. Iya Pak, seneng orang? Ngomong seneng mana ya Pak? Bojone mati seneng. Seneng lah Pak Ustaz kok asing mati bojoku cerigi sih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Malah 500 tak kira apa bener. Dapat 500 juta. Ini seperenamnya. Seperenam dari 2M sekitar berapa ini? Ini seperenam, ini seperenam. Seperenam tambah seperenam berapa? Sepertiga. Nah, berarti sepertiga dari 2M. Ini untuk ayah, untuk ibu. Berarti sekitar berapa? Hampir 700 ya. 600. 7 kali 3 21. 6 kali 3. 6 sekian lah. Berarti sekitar 600. Anggaplah misalnya 650-an juta misalnya. Ya, enggak nyampe 650 juta anggaplah. Nah, berarti segini lah. Kurang lebih. 6 kali 3 18. 53 15. Masih kurang dikit. Ya 6 berapa? 660 lah. Nah, ini 660 bagi 2. Jadi sekitar 330, yang ini 330 juta. Yes. Sisanya berarti untuk ini anak lanang anak wedok. Berlaku hukum sak pikulan sak gendongan. Berarti sisanya berapa? Ini untuk suami 500 ditambah 500 dipotong ini ibu sama bapak 660 lah misalnya. Berarti di total ini berapa? 1 miliar. Nah gini ya, 1 miliar 160 juta. Sisanya berapa berarti? 840 juta. Nah ini 840 juta sak pikulan sak gendongan. Caranya piye Pak Ustaz? Delalah anak itu siji-siji, 1 perempuan, 1 laki-laki. Berarti dibagi 3. Jadi 840 dibagi 3, yang ini dapat 2, yang ini dapat 1. Berapa 840 dibagi 3? 840 dibagi 3 kira 6, sisanya 2. 24 bagi 3 8. 280 juta. Berarti yang perempuan ini 280 juta. Terus yang laki-laki berarti berapa tadi? 280 tambah 280 16 560 juta. Nah ini yang laki-laki 560, yang perempuan 280 juta. Coba perhatikan. Ternyata jatah anak perempuan kan 280 juta. Jatah anak perempuan ternyata lebih sedikit daripada jatah berapa siapa? Ibunya tadi dapat berapa? 330 loh. Malah ibu lebih kecil. Ingat, malah ibu dapat lebih gede. Bapak lebih gede. Berapa? 330. Anak wedok berapa? 280 juta. Ya begitu ketetapan Allah. Takdir Allah begitu. Kecuali si ibu wes lah ora usah tidur, bapak ibu wes cukup bagi bagi anak-anak kabeh. Ya berarti ini ditambahkan ke untuk anak-anak. Carane odo sak pikulan sak gendongan. Bagi sing lanang itu 2, sing wedok 1. Itu saja prinsipnya. Tapi kalau yang laki-laki bilang begini, Dek, ngomong sama yang perempuan, Dek, wes ora usah dibagi sak pikulan sak gendongan, bagi roto wae, bagi loro. Disamake wae, dipadake. Ya sudah, karena dia ikhlas, bagi 2 sama rata halal, boleh. Jelas? Karena dia yang diikhlaskan, haknya dia diikhlaskan, boleh. Tapi ingat ya, seorang anak laki-laki hukumnya tetap wajib menafkahi ibunya kalau dia punya ibu yang menjanda. Karena apa makanya wong lanang itu dapatnya 2 kali lebih banyak dari perempuan, karena dia harus menafkahi banyak perempuan. Siapa? Kalau ibunya menjanda, dia harus nafkahi ibunya. Ditambah lagi siapa? Istrinya. Dia punya istri di waktu yang bersamaan, istrinya dinafkahi, ibunya dinafkahi. Wajib hukumnya. Istrinya papa, berarti wis 5 dinafkahi. Bojo papa, ibu satu. Anak yang perempuan itu wajib dinafkahi sampai nikah. Dia urung payu-payu belum nikah-nikah, bapak tetap wajib nafkahi anak perempuan. Itulah dalam Islam kenapa ayah wajib hukumnya mencarikan jodoh untuk anak perempuan. Ingat, ayah laki-laki wajib hukumnya mencarikan jodoh untuk anak perempuan. Wajib ikhtiar. Gak boleh takut terus. No, ini kapan rapi no, ora isi no.
No, terus takoni terus, kowe wis duwe yang apa urung? Wis duwe calon apa urung? Kok kan takon kok. Iki enggak boleh, ayah ibu kok takon terus enggak boleh. Dia itu wajib golek, hukumnya wajib. Nek gak gelem golek, dia bapaknya terhitung sebagai orang yang lalai, sebagai orang tua. Bisa dihisab di akhirat. Ingat, kalau punya anak lanang enggak usah, anak lanang enggak wajib. Anak lanang ini pinter Pak, yang kan sobo itu di sembarang kalir itu lanang. Tapi kalau perempuan, bapak itu wajib nyarikan, wajib hukumnya. Tidak harus dapat, tapi wajib ikhtiar mencarikan. Kalau dapat gak dapat itu urusan Allah. Jelas? Ini bapak-bapak saya bingung, golek jodoh anak wedok piye Pak Ustaz? Hubungi Awan Abdullah. Orang tak rapi orang. Saya itu kan punya biro jodoh Islami, tak banyak stok saya itu. Nanti nggak ada ceritanya kesusahan golek jodoh. Stok saya banyak. Sing Juda yo, kayak sing Joko yo, kayak sing ngeyeng-ngeyeng yo pirang-pirang. Jadi bisa nanti hubungi saya untuk nyarikan jodoh anaknya yang belum nikah. Jelas? Nah, jadi begitu cara bagi waris gampangnya. Harus tahu itu. Sekarang misalnya kasus, ini kan tadi kasusnya begini. Sekarang kasusnya beda. Jam berapa ini? Jam 7. Terus mentek nampung. Oke, sekarang misal si mayit, persoalannya si mayit urung rabi, dia belum nikah, berarti kan gak punya anak, ya, gak punya anak. Tapi dia sih punya istri. Nah, ini gantian si mati, si lanang ya, si lanang mati. Suami mati, dia punya istri, dan si mayit ini punya ibu. Bapak harus meninggal. Jelas? Si mayit ini meninggal dunia, tidak punya anak, yang ditinggalkan cuma istri dan ibunya. Maka bagaimana pembagian warisnya? Ibu dapat 1/3. Tadi kan 1/6 ya, karena 2 anak, karena punya anak. Lah kalau nggak punya anak, ibu dapat berapa? 1/3. Banyak gak? Banyak. Itulah kewajiban seorang anak laki-laki tetap nafkahi ibunya. Dia dapat 1/3-nya ibunya. Istri dapat berapa? Karena suami nggak punya anak, maka istri dapat 1/4. Tapi kalau si suami yang meninggal ini punya anak, entah dengan istri sing biyen, entah istri yang terdahulu, pokoknya intinya dia tetap punya anak. Walaupun nikah dengan dia nggak punya anak, nikah harus si istri sekarang ini nggak punya anak, tapi dia sempat punya anak dengan yang dulu, intinya suami punya anak. Kalau punya anak, istri dapat 1/8. Tapi kalau suami nggak punya anak, nikah bolak-balik tetap nggak punya anak, maka si istri dapat 1/4. Jelas? Oke. Berarti ini 1/3 tambah 1/4. Tambah ya, 1/3 tambah 1/4. Sini 12 bagi 3 apa? Ditambah 3. 7/12. Berarti masih ada sisa harta. Berapa? 5/12. Ini masih ada sisa harta. Lari kemana? Sisa hartanya sisanya kemana? Kan untuk ibu 1/3, untuk istri 1/4. Di total itu kan 7/12. Di total 7/12. Masih ada sisa nih 5/12. Nah ini nggih sapa? Nah, caranya begini. Pertama, si mayit ini punya sedulur apa ora? Dia punya saudara tidak? Oh punya Pak Ustadz. Dia punya saudara, baik laki-laki ataupun perempuan. Gini, nah sini ada laki-laki lagi. Saudaranya 3. Total sama si mayit ini 4 orang. Punya saudara 1 laki-laki, perempuan laki-laki. Nek sing iki wis meninggal lebih dulu. Biar meninggalnya lebih dulu, udah lama. Lebih dulu daripada ini mati di sini meninggal. Tapi dia punya saudara laki-laki. Nah, maka yang meninggal lebih dulu nggak usah dihitung. Walau dia sudah punya anak, wah berarti ponakan. Sini sudah punya ponakan, ini punya anak nih.
tetep gak dihitung. Ngopo? Salah sapa mati dhisik. Sing dihitung sing iki wae, lanang dan perempuan. Sing iki siji sing urip masih hidup ini yang dapat. Jelas? Oke, ini. Jadi sisanya yang 5/12 dibagi ke siapa Pak Ustaz? Iki dulur sing urip. Saudara yang masih hidup. Cara baginya Pak Ustaz, podo sak pikulan sak gendongan. Prinsipnya sak pikulan sak gendongan itu terjadi kalau laki-laki perempuan bertemu di satu level setara. Kayak kita mau anak karo anak, itu sak pikulan sak gendongan. Terus duwe cucu laki-laki cucu perempuan. Nah itu jelas sak pikulan sak gendongan sesama cucu. Gitu. Nah sekarang kasusnya lain lagi. Kasusnya si mayat ini nggak punya saudara, anak tunggal. Kemana larinya harta waris? Ke bawah nggak ada, sedulur samping nggak ada. Terus kemana? Cek dulu, cek apa? Ayah kan sudah meninggal, ya. Ayah sudah meninggal. Di sini ayah. Kakek atas nggak ada, kakek nenek nggak ada. Kalau sudah nggak ada, ini ayah sudah meninggal. Tapi cek dulu, ayah ini punya dulur apa enggak? Ayah ini dua adik apa orang? Saudaranya ayah. Kita nyebutnya apa? Paman atau pakle, pakdi. Nah ini paman ini termasuk ahli waris. Syaratnya apa? Ya, tadi sudah nggak ada, yang ke bawah nggak ada, samping nggak ada, baru ke pakdi, paman. Bibi raito, ingat-ingat. Budi raito. Halo. Boleh raito kabeh. Gitu nek, duwe ponakan sugih, ponakane meninggal dunia, budhe boleh raito. Ora usah jaluk-jaluk. Sing entuk iki paman karo pakde. Kuwi wis syarate si mayit ki ra duwe anak, ra duwe bapak wis ra ono, terus dulur-dulur gak ono. Nah, baru ngalir ke sini. Paman, pakde. Jelas? Pak Ustaz, paman pakde gak duwe Pak Ustaz. Paman gak ada, anaknya paman sing lanang. Anaknya paman sing lanang itu sepupu sing lanang. Iya. Sekarang saya ngomong ya gitu. Kalau sudah tak ada siapa-siapa lagi, mentok terakhir sepupu lanang. Ingat, sepupu laki-laki. Sing meninggal ini bukan apa sing meninggal laki atau perempuan. Ahli warisnya wis gak ada siapa-siapa, tinggal tersisa sepupu. Nek sepupu wedok bukan ahli waris. Yang jadi ahli waris sepupu laki-laki. Halo, wedok-wedok jelas ini? Ada wedok rasa ceriki semua jaluk-jaluk. Wedok jalukan Baik, sampai sini ada pertanyaan, saya persilakan kalau ada. Sudah jam 7 lewat. Banyak pertanyaan, silakan. Satu persatu ya, coba semua tak jawab. Ono mic enggak Mas ya? Pakai ini ya. Ini ya. Jalan rumiyin, Pak. Oke, kan sudah stereo. Sebutkan nama Pak, sholawat 1 kali. Asmonipun Pak Sinten? Nama Edi Purwanto. Pak Edi Purwanto. Monggo silakan. Terkait dengan tadi misalnya saja dari sepupu perempuan itu tidak akan mendapat, atau anak angkat itu tidak akan mendapat. Jika itu diberi melalui wasiat, bapak itu bisa. Ya, pertanyaan bagus. Kalau punya anak angkat, kan anak angkat bukan ahli waris, diberi lewat jalur wasiat, boleh tidak? Boleh. Karena dia bukan ahli waris, maka anak angkat itu harus dikasih, malah harus. Mau anak angkat ini wis ngerawat wong tua angkat ini, dia diambil dari sejak bayi toh. Nah, maka dia harus dikasih lewat jalur wasiat. Neng ingat Pak, maksimal 1/3, tidak boleh lebih. Neng tak takoni saiki, kenyataannya rata-rata anak angkat malah menguasai kabeh orang. Celaka, dia orang celaka. Habis besok masa tuanya, hancur rumah tangganya, sakit-sakitan, entek hartanya dia. Kenapa? Anak angkat tapi menguasai semua, bahaya. Dia ngambil harta haram,
Lihat, nanti tua entek hartanya, kesehatannya habis, rumah tangganya kocar kacir, matinya dia terhina. Dia hanya boleh ngambil 1/3, 2/3 bukan milik dia. Maka gimana? Jelas? Oke, matur suwun. Gimana Om? Jenengan Pak? Dikit-dikit. Asmanipun sinten sholawat sepisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Sardi. Pak Sardi. Iya. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Muhammad Muhammad. wa ala ali Muhammad. Umpama itu yang meninggal itu belum mempunyai istri atau belum mempunyai suami, dan orang tuanya itu sudah nggak ada. Kemana? Nah, kalau orang lain saudara-saudaranya itu murtad, itu larinya kemana? Yang murtad siapa? Saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya. Jadi rano sama-sama. Yang murtad ada murtad. Baik, murtad kabeh. Paman-paman yang murtad. Yang umpama itu Pertanyaan bagus. Dia kalalah, kalau dalam Islam itu namanya kalalah. Surat An-Nisa ayat 176. Kalalah itu artinya jomblo yang tidak punya ahli waris. Adanya ahli waris, saudara-saudara punya, mungkin pakai paman yang punya, ini murtad kabeh semuanya, non muslim. Apakah dia dapat waris? Jawabannya mereka semua bukan ahli waris. Lalu pertanyaan Pak Sarti tadi, kemana harta warisnya? Ke negara, ke Baitul Mal, atau ke Basnas kalau kita sekarang ke Basnas, lembaga. Ya kalau sekarang ini katanya klasis barang bisa dikorupsi, repot ya Pak Ustaz. Ya. Oh, kayak Basnas barang bisa dikorupsi, terus kepiye Pak Ustaz? Dia boleh mempercayakan harta itu diberikan kepada misalnya ya, lazismu, nggak harus ke negara, bisa ke lazismu, lazis Muhammadiyah, berikan ke lazismu, nanti sama lazismu itu dibagikan ke orang-orang miskin. Boleh dibagikan, boleh sebagian diwakafkan, boleh sebagian, itu bebas, terserah lazismu dibagi-bagikan ke umat. Tapi nggak boleh semuanya itu wakaf, tetap harus sebagiannya, sepertiganya boleh untuk wakaf, sepertiganya dibagi-bagikan boleh. Atau kalau dia punya utang ya lunasi utangnya dia dengan harta itu. Maka gimana? Jadi kembalinya ke lazis, bukan ke orang-orang yang murtad. Kalau yang murtad maksa minta, bagaimana Pak Ustaz? Insya Allah hukum perundang-undangan kita itu tetap yang murtad tidak dapat waris. Jadi masih aman insya Allah. Itu gimana? Baik, mana lagi tadi yang mau bertanya? Silakan. Sekedar ini bapak atau ibu ya? Ya, itu saya mau. Silakan. Amin. Ya. Sebutkan nama, sholawat seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Karmanto. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung pertanyaan. Ini ada nenek waktu hidupnya itu diikuti seorang cucu. Nah cucu itu katanya sangat disenangi dan harta warisan belum dibagi sampai dia meninggal. Nah apakah si cucu itu wajib diberi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mic-nya dicepang dulu. Si cucu nenek ikut di cucu derek sama nenek ini. Iya. Cucu ini punya orang tua nggak? Masih hidup nggak orang tuanya? Cucunya masih hidup orang tuanya. Orang tuanya si cucu masih hidup. Masih hidup. Kalau masih hidup cucu nggak dapat waris. Oh. Ini sering terjadi di masyarakat, ini sering sekali. Ya, sering terjadi. Padahal cucu derek karo sapa? Nah, kalau si mbah kecil tetap dia nggak dapat, dia bukan ahli waris. Loh kok bukan ahli waris? Dia itu aslinya ahli waris. Cuman karena orang tuanya masih ada, ya ngapain ngasih ke cucu? Terhalang oleh orang tuanya. Contohnya ini si mayit, ngapunten. Si mayit ini punya anak, ngaten nggih Bang? Ini punya anak laki-laki. Terus punya anak laki-laki ini punya anak lagi. Jadi nyebutnya cucu ya. Sini punya cucu laki-laki misalnya. Nah ini cucunya kan sama si mbah. Apa dia dapat Pak Ustaz? Tidak. Seluruh hartanya ini ngalirnya ke anaknya. Terhalang. Kalau ada yang dekat, dapatnya dekat. Tapi dia ngerawat Pak Ustaz sejak sama si baik. Dapat nggak Pak Ustaz? Seperti Bang tadi yang nanya masalah anak
hibah. Boleh wasiat, boleh hibah. Tapi ingat, hibah, wasiat maksimal sepertiga. Jadi cucu nggak boleh ngambil semua, harus kasihkan ke orang tuanya. Kata gimana? Baik, ke belakang ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sri Bidayati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ini kasusnya seperti yang tadi Pak, kasusnya ini suami yang meninggal. Kebetulan keluarga saya itu kasusnya istri yang meninggal tanpa anak dan orang tua sudah nggak ada. Apakah suami dapat seperempat juga atau bagaimana? Si istri kan nggak punya anak. Tidak punya anak. Suami dapat nggak? Dapat. Suami wajib dapat. Walaupun dikasih sesasi. Ojo sesasi dikasih jam. Wong sing istri ki sugih pol, kenapa anaknya wong sugih, wis hartanya kayak orang tuanya sudah banyak, dia itu sudah jadi miliarder. Nikah sama suami. Nikah ini misalnya jam 8 isuk akad nikah. Jam 10 resepsi. Pas acara dulang-dulangan kesogok sendok mati. Mana apa? Ritual. Nah terus mati ini dia si istri tadi karena rada kelolotan menunggu. Matilah dia. Suami yang nikah baru umur pernikahannya 2 jam, berarti kan nikahnya jam 8, itu kejadian jam 10. Berarti umur pernikahan baru 2 jam. Dia dapat harta waris si istri berapa? Setengah. Kan baru 2 jam, belum punya anak, baru sempat ngopo-ngopo ya tahu. Nah dia tetap dapat berapa? Setengahnya. Gitu Bu. Maaf saya potong, sebenarnya memang si suami sama istri kakak saya itu punya harta kalau ini apakah juga tetap masih ada harta waris dari orang tua saya gitu. Karena kan kakak saya ini dapat warisan. Kasusnya gimana? Jadi kakak saya ini meninggal tanpa anak. Ya. Tapi harta golok ini juga mempunyai. Ya. Terus dapat warisan juga dari orang tua saya. Ya. Nah setelah meninggal ini kan karena kasusnya nggak ada anak, jadi apakah suami dapat kan? Iya. Kasusnya kayak ini tadi. Pisahkan dulu harta, toh. Pisahkan harta. Mana hartanya si istri? Kakak istri kan perempuan toh. Mana harta yang gawan? Harta gawan itu apa? Harta dari sebelum nikah dulu. Termasuk mungkin nanti kalau ada harta warisan dari orang tuanya si kakak, itu semua ditotal. Golok ini juga sama ditotal, dipisah dulu nih, golok ini dipisah. Mana yang punya istri, mana yang punya suami. Lah total punya istri. Apa total punya istri? Golok ini yang menjadi haknya dia, yang sudah dipisah tadi, golok ini sudah dipisah. Mana yang punya dia? Mana yang harta gawan yang dia peroleh dari hasil usaha sendiri? Mana harta dari warisan keluarga besar? Itu semua hartanya si mayit atau si kakak tadi. Lah nanti suami dapat setengahnya. Dapat setengahnya si suami, nggak boleh diambil sama keluarga besar, dosa. Tapi kan suami sudah dapat golok ini Pak Ustaz. Golok ini memang punyanya suami, bukan warisan. Itu yang punya suami, kan bukan waris. Golok ini memang haknya dia. Nah, tapi kan istri punya harta sendiri. Nah, saya potong, sebenarnya kalau harta golok ininya memang kita serahkan semuanya ke si suami. Si suami. Iya betul. Ya, tapi kalau di total hartanya si istri, di total hartanya, misalnya di total, pokoknya gini, di total dulu berapa hartanya istri, suami dapat setengahnya. Iya. Lalu kalau dibayar dengan golok gini, nilai golok gini tadi itu sudah ada setengahnya atau belum? Kalau belum ada setengah masih harus nombori lagi sampai senilai setengah. Kecuali si suami ikhlas, wis aku rasa dibagi golok gini ya aku kabeh apa kok ikhlas terus dulur-dulur ikhlas semua ya sudah. Kalau ikhlas, kalau nggak ikhlas tetap harus dicangkepi setengahnya harta istri milik suami. Siap, terima kasih. Betul kan? Ya, penting harta ini penting sekali. Kenapa? Banyak orang tuh yang kena masalah, kena musibah, kena masalah. Kayak gini milu-milu kayak pak model-modelan kirakan sholawat ping 1000 lah, moco al-waqi ahlah, moco al-muqlah, moco ar-rahman tiap malam lah. Terus nih masalahnya nggak selesai-selesai. Kenapa? Ada satu yang dia lupa. Mungkin ada harta haram yang dia makan, harta warisnya orang lain, tapi dia nggak mau sadar-sadar dengan itu. Jadi oleh Allah tuh dintek tenang apa nih? Sampai hartanya habis, dosanya dia habis. Karena Allah tuh penyayang. Allah penyayangnya dia besok nih akhirat nih kubur pun nggak disiksa lagi, apa?
dikasih musibah banyak di dunia. Karena apa? Selama di dunia masih memakan harta orang lain. Haram. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Penting jangan memakan harta saudara dengan cara yang batil. Demikian Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jam 7:20. Terima kasih. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf dari saya. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita. Terima kasih. Kita tutup dengan doa sama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najata minan nari wal 'afa 'inda al-hisab. Ya Allah, berkahilah majelis kami pagi hari ini ya Allah. Berkahi kami semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Berkahi kesehatan kami ya Allah. Berkahi umur kami ya Allah. Berkahi rezeki kami ya Allah. Berkahi rumah tangga kami ya Allah. Berkahi ilmu yang kami dapatkan ya Allah. Jadikan ilmu ini mudah kami amalkan ya Allah. Mampu kami ajarkan ya Allah. Jadikan setiap amal soleh yang kami lakukan pada hari ini pahalanya mengalir pula untuk orang tua kami ya Allah, mengalir untuk guru-guru kami ya Allah. Rabb, siapapun di antara kami yang hadir dalam keadaan sempit, lapangkan rezekinya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan terlilit hutang, lepaskan ya Allah. Siapapun di antara kami yang keluarganya sakit, sehatkan ya Allah. Siapapun di antara kami yang belum haji, mudahkan berangkat haji ya Allah. Dengan pertolongan-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, berangkatkan haji dengan kuasa-Mu ya Allah. Rabb, jadikan kami hadir di majelis ini ya Allah. Akhir hayat kami kelak semuanya husnul khatimah ya Allah. Hari ini Kau bahagiakan kami berkumpul di tempat ini, maka takdirkan bagi kami berkumpul lagi bersama-sama di surga-Mu ya Allah. Satu surga bersama Rasulullah Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rasul tadi mic-nya. Demikian bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Ahmad. Semoga atas yang disampaikan banyak memberikan kemanfaatan kepada kita, memberikan pencerahan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan amal-amalan di dalam keluarga masyarakat dengan ilmu. Jemaah pengajian Ahmadi rahimahullah, selanjutnya adalah penutup. Marilah pengajian ini kita akhiri dengan baca takbir dan doa untuk majelis. Alhamdulillah.